Ikutin aku bagi-bagi takjil buka bersama di rumah aku pinggir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi sama Bidan Eva, bidan edukasi, bidan yang super telaten. KB itu bikin gemuk, mitos atau fakta? Oke, simak dulu video aku berikut ini ya. Ada jenis KB yang bikin gemuk, mitos atau fakta? Beredarnya anggapan bahwa terdapat jenis KB yang bikin gemuk membuat banyak wanita menjadi bingung atau ragu dalam memilih metode KB yang cocok. Namun apakah anggapan tersebut benar atau hanya mitos belaka? Simak di sini penjelasannya. Ada dua jenis kontrasepsi yang tersedia, yakni alat kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Alat kontrasepsi hormonal mencakup pil KB, suntik KB, implan, dan susuk KB. Sedangkan alat kontrasepsi non-hormonal terdiri dari kondom, KB alami atau KB mantap atau sterilisasi. Yang sama, yaitu untuk mencegah kehamilan. Kendati demikian, banyak wanita yang enggan memilih kontrasepsi hormonal karena jenis kontrasepsi ini dianggap bisa menyebabkan tubuh gemuk. Benarkah KB hormonal bisa bikin gemuk? Tanda tanya nih. KB hormonal merupakan jenis KB yang mengandung kombinasi hormon buatan seperti progesteron dan estrogen. Namun ada juga KB hormonal tertentu yang berisi hormon progesteron saja badan, namun tidak sampai membuat tubuh mengalami obesitas. Pertambahan berat badan ini disebabkan oleh kandungan hormon dalam KB hormonal yang dapat meningkatkan nafsu makan. Saya ulangi lagi, KB hormonal yang dapat meningkatkan nafsu makan dan menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh. Namun hal ini biasanya hanya terjadi awal pemakaian. Dan berat badan akan kembali normal setelah 2-3 bulan pemakaian. Yang perlu diingat, obesitas atau bertambahnya berat badan tidak semata-mata disebabkan oleh penggunaan alat kontrasepsi, ya, melainkan dapat disebabkan oleh banyak hal. Antaranya yang pertama, pola makan yang tidak sehat atau junk food, seperti Kentucky gitu ya. Jarang berolahraga, faktor genetik atau keturunan, stres berlebihan, efek samping obat-obatan seperti obat gatal dan obat diet, penyakit tertentu seperti hipotiroid dan PCOS. Bentuk dan cara penggunaan KB hormonal berbeda-beda. Berikut ini ada 3 bentuk KB hormonal yang banyak dianggap sebagai jenis KB yang bikin gemuk. Yang pertama, pil KB. Jenis kontrasepsi dalam bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya progesteron saja. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang diminum dalam satu siklus dan berkelanjutan. Khusus pil KB yang hanya mengandung progesteron saja biasanya terdiri dari 28 tablet. Jika digunakan dengan benar dan rutin, pil KB cukup efektif untuk mencegah kehamilan, yaitu dengan tingkat keberhasilan 91%. Sebagian wanita pengguna pil KB memang bisa mengalami peningkatan berat badan, tetapi peningkatan tersebut terbilang signifikan sehingga tidak bisa menyebabkan kegemukan. Yang kedua, KB implan atau susu.
KB implan atau susu merupakan jenis KB berbentuk batang dan tabung kecil yang ditanam atau dipasang di bawah kulit, tepatnya di jaringan lemak dengan lengan bagian atas. KB ini mengandung hormon progesteron yang dilepaskan sedikit demi sedikit dari tabung implan ke dalam tubuh. KB ini umumnya dapat bertahan selama 3-5 tahun. Dibanding pil KB implan dianggap lebih efektif mencegah kehamilan, yaitu dengan presentasi keberhasilan 99%. Sebagian wanita yang menggunakan KB implan memang mengalami peningkatan berat badan, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang menyimpulkan bahwa peningkatan berat badan tersebut disebabkan oleh penggunaan KB implan. Ini karena dosis hormon yang dilepaskan oleh KB implan juga sangat kecil dan perlahan. KB suntik adalah kontrasepsi dengan kandungan hormon progesteron yang digunakan dengan cara disuntikkan pada otot tubuh di bagian tertentu seperti bokong, paha, dan lengan. Suntikan KB ini biasanya diberikan setiap 3 bulan. Tingkat efektivitas KB suntik dalam menunda kehamilan sebesar 94%. Penambahan berat badan yang disebabkan oleh kontrasepsi ini terjadi karena peningkatan massa jaringan lemak, namun ini pun hanya bersifat sementara. Sejauh ini belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa KB suntik menyebabkan peningkatan berat badan pada wanita hingga menimbulkan kegemukan. Fakta terkait jenis KB yang bikin gemuk. Bes jajan di tasnya mama mau. Ntar ya, anakku mau beli jajan, teman-teman. Mau beli jajan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Meskipun banyak klaim yang menyatakan KB hormonal adalah KB yang bikin gemuk, tetapi fakta klaim tersebut masih belum terbukti secara ilmiah. Kalaupun ada kenaikan berat badan hanya bersifat sementara dan tidak signifikan. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk tidak menggunakan KB hormonal atau ingin pindah ke jenis KB yang lainnya, coba tunggu dulu sampai 3 bulan setelah pemakaian ya. Lambat laun efek tersebut akan hilang dan berat badan akan kembali normal. Jadi cuma penyesuaian aja selama 3 bulan. Untuk mencapai berat badan ideal, jangan lupa untuk menerapkan pola makan yang sehat, gizi seimbang, rajin olahraga 15 menit per hari, dan menghindari stres berlebih. Jika Anda masih ragu dalam memilih jenis kontrasepsi, berkonsultasikan dengan dokter atau bidan untuk mengetahui jenis KB yang tidak bikin gemuk, serta yang paling cocok dan aman untuk digunakan. Itu sekilas dari bidan Eva ya. Kalau menurut sepengetahuan Bu Eva, ada 3 jenis KB yang tidak bikin gemuk. Yang pertama yaitu kondom. Yang kedua yaitu IUD. IUD itu yang dimasukkan di dalam rahim itu jangka waktu 10 tahun. Sebelum 10 tahun merasa tidak cocok dan tidak enak bisa dicopot. Yang ketiga KB kalender atau KB alami. KB alami kalender yaitu menghitung masa subur kita dan masa ovulasi. Jika masa subur, harap tidak hubungan seksual atau dikeluarin di luar saja. Hanya 3 itu yang tidak bikin gemuk ya, kondom, IUD, dan KB kalender. Itu ya dari Bu Eva, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.